Selamat pagi buat sahabat-sahabat, para subscriber, para pecinta pegiat media sosial. Apa kabarmu? Pasti semua sehat selalu, terlebih kalau upload video anak Medan bersuara sudah on air. Oke teman-teman, kita bahas masih seputar tentang ijazah ya teman-teman ya. Jadi kita relax dulu, apalagi hari ini adalah hari pertama kita melakukan aktivitas. Dari Medan Sumatera Utara, suhu sangat panas teman-teman. Mungkin di daerahmu bagaimana? Pasti panas ya. Karena saya dengar juga kabar dari ketika ada jemaah haji kita yang lagi menjalani umroh ya, atau menjalani ibadah haji, katanya di sana panasnya terlalu tinggi sehingga Menteri Agama menginstruksikan agar semua berada di posnya masing-masing. Baik, teman-teman, kali ini saya mau bekerja sama ya untuk penegakan proses kebenaran, untuk menghancurkan kebohongan serta proses keadilan. Saya ambil dari channel QNC, di mana di channel QNC ini mengundang salah seorang yang menjadi ketika masa 2017 kalau tidak salah. Mereka dua orang yang mengalami katakanlah akibat kekuatan kekuasaan, mereka masuk penjara akibat pencemaran nama baik, itu katanya. Namun baiknya saya sarankan buat teman-teman, kalaupun pembicara teman kita ini kemungkinan ada sebagian masyarakat yang tidak merasa nyaman, saya harap kita ambil hikmahnya dan kita ambil kebenaran dan kita bersama-sama untuk membongkar kebohongan. Baik teman-teman, kita intro dulu. Dari awal saya dipanggil, disidik ya sama polisi, sampai ditahan, sampai disidang selama 6 bulan, tidak ada satupun ya, baik polisinya, baik JPU-nya, baik saksi-saksinya, ya, baik hakimnya, tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya dan datang ke pengadilan, tidak pernah. Ya, selama proses pengadilannya Abi. Harusnya demi hukum ya, saya bebas. Ya. Bambang Tri bebas. Ya. Bahkan kata-kata Bambang Tri itu ada kata-kata Bambang Tri yang saya nggak bisa lupa itu. Ya. Pak Jokowi, tunjukkan ijazah aslimu, bawa ke pengadilan sini, supaya saya mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Kalau ternyata ijazahmu asli, hukum saya seberat-beratnya. Oh, kan keren dong. Buktikan, datangkan ke pengadilan. Ada itu videonya Bambang Tri itu. Nah, saya pun juga siap, bahkan saya langsung ke jaksanya, karena waktu itu pidana, beban pembuktiannya harus di jaksa dong. Jaksa, datangkan yang asli, itu kewajibanmu. Kan kamu nuduh saya menebarkan berita bohong, maka datangkan berita aslinya. Maka saya siap cium kakimu. Itu viral videonya Abi itu. Saya nggak usah minta maaf, bahkan cium kaki nih. Saya siap cium kakimu. Iya. Saya siap minta maaf 7 malam 7 hari 7 malam di media. Saya siap minta maaf ke keluarga besar Jokowi, dan saya siap cium kakimu Pak Jaksa, kalau Anda bisa mendatangkan ijazah aslinya. Ini kurang jelas bagaimana bahasa saya ini. Iya. Ahli hukum tata negara, ahli hukum maprofil, kurang jelas bagaimana bahasa saya ini. Ini bahasa saya keluarkan di ruang persidangan, iya, bukan di terminal, bukan di warung kopi, ya, bukan di macam ini, di pengadilan, iya, di depannya hakim. Saksian resmi ini. Jelas, eksplisit. Jelas, ya, eksplisit di depan hakim. Coba. Namun? Jadi sekarang, ya nggak ada, sampai saya dihukum pun nggak ada. Nah, itu yang Rizky mau perjelas ini. Nggak ada. Nah, jadi kalau sampai sekarang tiba-tiba ada yang ngomong, sudah saya bawa ijazah aslinya, terus nanti saya siap datangkan ke pengadilan kalau dibutuhkan. Bullshit semua itu. Pengadilan sudah pernah digelar, perdata pidana sudah pernah, nggak pernah datang. Di penjara yang iya. Nah makanya, oke, sudahlah. Biarlah itu menjadi bagian masa laluku. Gitu kan? Tetapi ingat, dunia ini ada algoritma. Nih, di setiap hembusan napas kita ini ada algoritma yang sedang berputar. Jadi algoritma itu bukan hanya TikTok saja. Ya.
Ya, coba Pak Hakim, Pak Jaksa, Pak Polisi, pengacaranya Pak Jokowi ya, atau Pak Jokowinya, dan semua pendukungnya, kalau bahasanya medsos itu ternaknya, atau semua tanpa terkecuali ya. Ya. Ternyata algoritma itu bukan hanya hukumnya TikTok, YouTube, Ya, medsos. Facebook, medsos, bukan. Dunia ini juga mengandung algoritma. Kalau di TikTok Anda buka gambar, Misalnya beli payung, misalkan gambar payung Anda buka warna hitam, maka nggak lama lagi berandamu dipenuhi payung segala merek. ya, Ketika Anda buka gambar pisang, nggak lama lagi berandamu dipenuhi beranda pisang. Itulah algoritma. Ini juga ada algoritma. Tabur tuai. Ketika Anda sedekah 5.000, maka jangan kaget. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, oh, terus mengalir ke rezekimu, gitu kan? Perkalian-perkaliannya. Itu algoritma. Nah, jadi berapa banyak orang yang kau penjara? ya, Di saat orang kau penjara, bagaimana nasib anak istrinya? Per detik. Ya? Oke, saya nggak usah panjang-panjang. Aku sajalah. Yang di penjara bukan hanya saya, ada Profesor Tamim Pardede, John Ruginting, Ahmad Dhani, siapa? Buniani. Banyak ini, ada 50 lebih. ya, Tapol itu. Saya nggak usah cerita mereka ya, saya cerita diri saya. Ketika saya di penjara, per detik, hitungannya per detik, algoritma Allah itu per detik. ya, Per detik nafkah lahir batin anak istri saya, kebahagiaan anak istri saya, gitu kan, nafkah anak istri saya, itulah pokoknya hak anak istri, hak anak dipeluk ayahnya, hak anak memanggil ayahnya, buahnya itu per detik sampai 3 tahun saya di penjara. Itu apa nggak akan dihitung sama Allah itu? ya. Makanya ngeri nih. Nanti kalau saya kupas, ngeri nanti ini. Entah polisinya, entah jaksanya, entah hakimnya, yang dulu ketawa termeme. Ditunggu ini algoritma berputar. Bagaimana setelah penjelasan dari sahabat kita yang kemarin ada 2 orang ya. Jadi inilah pengalaman dia ketika pada saat itu. Ini menjadi masukan buat kita teman-teman ya. Kalaupun misalnya ada beberapa sahabat-sahabat, para subscriber saya yang memang tidak nyaman ketika sahabat kita ini memberikan penuturan kesaksiannya. Baik, saya juga masih mengupload video dari channel QNC. Ketika mereka memang benar-benar ya, netizen ini selalu ada akal dan selalu ada buah pikiran. Ketika mereka mendekat ke Universitas 11 Maret atau terkenal dengan UNS yang berada di Solo, mereka melakukan, wow luar biasa ini, melakukan wawancara, bahkan melakukan survei perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi. Bahkan ini di kampung halamannya Pak Jokowi loh, di Solo. Bagaimana videonya? Kita lanjut. Kita melakukan wawancara terhadap mahasiswa yang berkuliah di Universitas 11 Maret Solo, tepatnya di Jalan Insinyur Sutami, Jebres, Surakarta. Nah, disclaimer dulu, kami melakukan survei ini tidak di dalam, atau wawancara ini tidak di dalam kampus. Kami menunggu bubaran kampus atau mahasiswa yang bersiliweran ya di luar kampus atau di pintu depan kampus. Jadi tidak mengganggu, ataupun kami tidak, memang belum mengurus perizinan untuk wawancara di dalam, sehingga kami melakukan wawancaranya di luar halaman kampus, luar pekarangan. Jadi kami hanya melakukan wawancara terhadap mahasiswa yang keluar kampus ataupun sebelum masuk kampus ya. Dan sejumlah 100 mahasiswa yang mau kami wawancara ya, 100 mahasiswa yang mau diwawancara dan dari berbagai fakultas dan berbagai jurusan ya. Kebetulan disclaimer kedua, mereka tidak mau disebutkan jurusannya, walaupun kepada kami disampaikan, tetapi tidak mau di video kami untuk disebarluaskan jurusannya ataupun fakultasnya, namanya, dan juga angkatan berapa ya. Nah, oleh karena itu, ini untuk menjaga kerahasiaan para responden agar tidak bias hasilnya, maka kami melakukannya dengan cara
tanpa ada sebutkan jurusan, fakultas, nama, dan angkatan tahun berapa masuknya ya. Oke, hasil dari 100 narasumber tadi atau responden yang menjawab, kami sedikit bingung, atau bukan bingung ya, sedikit kaget ya, bahwa 100 orang ini menjawab dengan tegas tanpa ada yang menjawab ragu-ragu ya. Hanya 2 jawaban, bahwa jawaban pertama adalah yakin atau menyatakan dengan yakin bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah asli. Jawaban kedua adalah yakin bahwa ijazah Pak Joko Widodo palsu. Artinya asli dan palsu, hanya itu, tidak ada ragu-ragu. Nah, hasilnya apa? Ini juga menjadi sebuah kejutan ya, kejutan besar, karena di sini adalah kota tempat tinggalnya Pak Joko Widodo ya, kota Solo. Kota tempat tinggalnya keluarga Pak Joko Widodo ya, dan kampus ini adalah kampus yang berada di Solo ya, kampus terbesar di Solo, dan juga menjadi 5 besar kampus terbaik di Indonesia. Jadi ini bisa menjadi gambaran tentang bagaimana mahasiswa di Indonesia, tetapi belum tentu semuanya ya, tetapi menjadi gambaran. Nah, hasilnya adalah yang mengagetkan, 98 orang dari 100 yang kami tanyakan ya, kami temui dan tanyakan dan menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi mereka katakan palsu. Hanya 2 orang yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli ya. Begitu persepsi atau opini mereka ya. 98% itu mahasiswa yang menjadi responden kami, yaitu mahasiswa UNS Solo ya, Universitas 11 Maret Solo. 98% menyatakan palsu dan 2% menyatakan asli. Ini sebuah kejutan, di mana kampus ini berada di kota tempat tinggal Pak Joko Widodo, dan disinilah Pak Joko Widodo menjadi wali kota yang luar biasa, dipilih dulu sekitar 90%-an ya, periode keduanya, dan memimpin Solo 2 periode. Demikian juga dengan Mas Gibran di sini pernah menjadi wali kota, dan mereka masih tinggal di sini sebagai tempat tinggalnya ya, kota tempat tinggal mereka ya. Nah, ternyata 98% menyatakan ijazah Pak Joko Widodo adalah palsu. Artinya warga Solo yang merupakan mahasiswa, ya bisa saja belum tentu semua warga Solo ya, tetapi sekitaran Solo dan berkuliah di Solo, yang pasti berkuliah di Universitas 11 Maret, ini 98% menyatakan ijazah tersebut palsu. 2% saja yang menyatakan asli, dengan alasan-alasan tertentu yang tidak kami sampaikan di video ini agar hasilnya tidak bias, karena nanti dikhawatirkan mengganggu jalannya proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi kami tidak menyatakan alasan-alasan itu, walaupun disampaikan dan kami simpan alasan-alasan tersebut, tapi di video ini tidak kami sampaikan dengan alasan kami ya. Alasan kami adalah supaya proses hukum yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang membuat bias nantinya. Dan di video ini kami sampaikan sekali lagi, hasil ini adalah hasil berdasarkan survei kami terhadap 100 orang mahasiswa Solo dalam waktu 1 hari ya. Artinya dari pagi itu sekitar pukul 8 sampai pukul 3 sore itu kami lakukan survei ini untuk memperoleh hasil apa yang terjadi sebenarnya, persepsi masyarakat Solo, dalam hal ini mahasiswa Solo, dan dikerucutkan lagi adalah mahasiswa Universitas 11 Maret Solo dengan responden 100 orang secara acak yang tidak kami kenal 1 orang pun mahasiswa tersebut, sehingga hasil ini bisa dikatakan tidak bias, artinya valid dan reliable secara sah untuk survei kali ini ya, karena kami tidak mengenal siapa respondennya dan kami melakukannya secara acak, siapa saja purposive sampling ya, siapa yang mau diwawancarain ketika berada di depan pintu gerbang, di luar
bukan di dalam pekarangan kampus, tetapi di luar, di depan pintu gerbang. Bagaimana pendapat para subscriber, para pemirsa, para penonton channel Anak Medan Bersuara ketika melihat ulasan video dari channel QNC Opposite? Dapat disimpulkan dari 100 suara, dari 100 narasumber yang berbeda ketika ada pembauran di halaman kampus UNS, bukan di satu ruangan ya, mereka melakukan survei langsung dan wawancara. Dari 100 orang, hanya 2 orang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Wuhui. Dan seperti kata beliau, yang mengherankan, sebenarnya bukan heran ya, udah dari dulu kita sudah tahu, apalagi sejak Barreskrim Polri menampakkan penampakan yang selama ini tidak pernah kita lihat. Ya pastilah 98% anak muda tersebut menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Itu statement mereka. Baik teman-teman, supaya lebih lengkap dan lebih luas, baiknya kita dengar pembicaraan dari seorang mantan Menkumham, Prof. Hamid Awaludin, ketika diwawancara oleh Kompas TV Jawa Tengah. Bagaimana videonya? Kita tonton sampai tuntas. Tadi seperti yang saya sampaikan ada soal Times New Roman, sampai bentuk wajah pun itu jadi soal. Apa ini struktur wajah, struktur gigi, apakah ini layak jadi pembuktian menurut layak, Hamid? menurut saya layak. Kenapa Layak. bisa? Kalau memang huruf itu ternyata berbeda dengan yang lain, berarti ada pemalsuan. Struktur wajah. Kalau ternyata foto itu bukan wajahnya Pak Jokowi, gimana dong? Ayo. Kalau ternyata berarti palsu dong. Jadi memang kelihatan sepele, remeh-temeh, tapi sangat fundamental menentukan ya apa benar itu palsu atau salah. Tapi tampaknya Pak Jokowi juga pede. Orang dilaporkannya juga Undang-Undang ITE. Artinya sudah menyasar poin-poin itu juga pasti, Ya. Prof. Hamid. Ya biarkanlah kita masuk ke ranah hukum. Bagus, supaya kita lihat hasilnya apa. Nah, bicara soal kepercayaan diri dari terlapor, kita dengarkan dulu pernyataan Roy Suryo berikut ini. Kalaupun nanti ada ijazah yang kemudian dalam tanda kutip itu bisa dibuktikan, ya dan ternyata ijazah itu mungkin dibuat dengan sangat rapi, kita sangat mempertanyakan kenapa bisa UGM mengeluarkan ijazah dengan skripsi yang abal-abal semacam itu. Jadi skripsinya saya katakan abal-abal, ya. Saya Dr. Rismon sudah memeriksa sendiri, bahkan sudah kita lakukan uji fisik dan uji forensik terhadap skripsinya, gitu. Dan jelas sekali bahwa skripsinya itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali keganjilan, termasuk tidak ada lembar pengasahan, nama dosen pembimbing yang salah, ya, kemudian ada ketikan Times New Roman, bahkan berbagai hal lain. Tanggapannya Prof. Hamid nggak cuma soal ijazah, skripsi juga dibilang abal-abal. Kan? Dia kaitkan bahwa kalau skripsi kamu abal-abal, meskipun menurut saya itu 2 hal yang berbeda ya, otomatis berarti ijazahnya palsu. Itu cara berpikir dia. Kalau saya berbeda, skripsi itu satu hal, ijazah itu hal lain. Tapi kawan-kawan Pak Suryo tadi itu menggabungkan bahwa kalau skripsimu abal-abal berarti juga ijazahmu abal-abal. Padahal belum tentu. Menurut Atau pasti? saya belum tentu. Kenapa bisa? Bisa Tolong saja. jelaskan. Ya, ketika dia buat skripsi abal-abal, penguji tidak tahu dan sebagainya dan seterusnya, dia lulus kan? Kemudian dia dapat ijazah, bisa saja. Tuh. Nah sekarang yang kita fokus ini, yang masuk ke ranah hukum kan adalah ijazah, yang ditengarai bahwa itu tidak asli. Jadi artinya itu 2 hal yang berbeda. Kalau Menurut bicara saya, soal 2 hal skripsi yang dan berbeda. ijazah. Ya. Karena tadi yang dipersoalkan. Mereka ini menggunakan dalil skripsi sebagai alat pendukung atas keyakinan mereka bahwa ijazah itu palsu. Oh, sebagai syarat kelulusan artinya Ya, begitu ya. ya. Padahal belum tentu. Ya. Karena di skripsi tahun yang sama, tanda tangan dosennya juga beda, Ya. lalu juga tidak ada lembar pengesahan, Ya. maka itu dikatakan skripsinya palsu. Nah. Ijazahnya pun demikian. Kalaulah misalnya ijazahnya ini asli, ternyata bisa dibuktikan juga bahwa skripsinya palsu, ya tetap ada pemalsuan di situ. Skripsi itu kan tetap pemalsuan. Sama dengan kasus yang di UI kemarin itu tesis doktor kan, seorang pejabat. Oke, tapi
pada saat dilaporkan ke polisi, artinya skripsi tidak perlu dibuktikan karena kan yang jadi soal yang dilaporkan adalah soal ijazahnya, bukan soal skripsinya. Ya, jadi itu hanya alat pendukung untuk memperkuat alibinya bahwa ijazah ini bermasalah. Jadi dia semacam alat mendukung kepercayaan mereka bahwa ijazah itu palsu. Nah, kalau Gitu. kalau gitu soal struktur gigi, struktur wajah, foto yang dianggap palsu, itu bagaimana pembuktiannya nanti di pengadilan? Kenapa? Gimana untuk mendudukan itu sebagai alat bukti? Posisinya seperti apa, Prof? Ya, Hal-hal gampang detail sekali, itu. gampang sekali. Uji dengan lab forensik. Bukan hanya di polisi ya. Cari pembanding. Di mana misalnya? Ya, pasti ada lah ahlinya itu kan. Ahli forensiknya ada. Bawa ke pengadilan. Biar hakim yang mengujinya tentang kepalsuan atau tidak. Karena ini kan adalah masalah pidana. Ya toh? Jadi biarlah hakim yang memprosesnya kelak. Ini kalau Prof baca sebenarnya kemana sih arahnya? Apakah ia di awal ngegas ke polisi atau harus dibawa ke pengadilan? Memang ujungnya ingin dibuktikan di sana. Ya, kalau ingin pembuktian yang benar bawa ke pengadilan. Bawa ke pengadilan. Dan ini bisa Ya. sampai P21 sampai masuk ke pengadilan. Polisi yang menentukan. Kah? Kalau polisi mengatakan ini cukup bukti untuk kita naikkan, kejaksaan dituntut, kejaksaan teruskan, ya bisa dong. Kenapa enggak? Itu kan hak warga negara. Pak Jokowi punya hak membela diri. Ya kan? Gajah Mada juga punya hak. Tapi tidak berarti bahwa warga negara yang menuntut ini kita nafikan suaranya. Ya. Kita tidak jadikan suara mereka sebagai unheard voices. Ini negara demokratis. Kalau Prof melihat apakah masih ada jalan lain selain dibawa ke pengadilan? Kalau saya demi kebaikan, bawa aja ke pengadilan. Kenapa lebih baik pengadilan bukan mediasi Supaya misalnya? terbukti siapa yang salah. Supaya terbukti siapa yang salah. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, lalu ternyata terbukti bahwa terlapor ini bersalah, Ya. apakah mereka artinya akan masuk penjara otomatis? Loh. Tapi jawabnya nanti, Prof. Usai jeda. Di Rosi, kami kembali soal pelaporan Jokowi atas tuduhan ijazah palsu membuat publik bertanya-tanya. Kemana ujungnya dan apakah hukum bisa berjalan objektif? Sesaat lagi di Rosi. Tuduhan ijazah palsu perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Bagus seorang pelapor harus membuktikan juga ijazahnya yang kita pertanyakan. Masih di Rosi, pelaporan Jokowi atas tuduhan ijazah palsu yang menyeret sejumlah pihak membuat publik bertanya-tanya. Bukan soal ijazah semata, tapi bagaimana hukum bekerja ketika yang terlibat adalah mereka yang pernah di puncak kekuasaan. Saya masih bersama Prof. Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM 2004-2007 yang juga kolumnis Kompas. Nah, tapi yang menarik juga, Abraham Samad ini posisinya Ketua KPK periode 2011-2015 memang bukan termasuk dari terlapor tapi mendukung para pihak terlapor. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu adalah legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Tapi Pak Jokowi punya pilihan untuk menarik atau mencabut laporan atau tidak? Tarik. Meskipun punya pilihan karena itu delik aduan. Ya, karena itu saya yakin bahwa teruskan aja. Kalau memang tidak bisa ditarik, pilihannya apa? Terus atau narik kan? Tapi bisa harusnya kan ditarik kalau mau. Kan dia pelapor, dia bisa tarik. Kalau mau Kalau bisa dia tarik. Kalau dia mau, tapi menurut saya dia tidak akan tarik, karena dia sudah merasa bahwa apa yang dia punya adalah benar. Meskipun orang tetap mencurigai bahwa kebenaran yang dia yakini itu tetap tidak benar. Mengapa baru sekarang tunjukkan ijazah asli itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Kan ini kan semakin hari makin terpojok kan?
beliau. Nah, kenapa baru sekarang ditunjukkan? Jadi keraguan orang tentang kebenaran yang dimiliki Pak Jokowi tetap ada. Oleh karena itu, untuk mengklirkan semua, oke, kalau Anda tidak tarik, teruskan aja supaya kita lihat pengadilan gimana. Karena sekalian sudah Ya, masuk memang ada harganya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa kebenaran berada di Pak Jokowi, ya tergantung putusan hakim. Saya mau tanya juga Prof, sebagai akademisi, ada yang berpendapat bahwa soal ijazah ini harusnya diselesaikan secara ilmiah, akademik, bukan dibawa ke ranah hukum. Prof, Seperti setuju? apa misalnya secara ilmiah? Diadu, Ya. tunjukkan saja datanya. Tapi kan Jokowi tidak mau menempuh cara itu kan. Dia langsung bawa ke ranah hukum. Ya. Karena dia sudah terlanjur bawa, ya go all the way. Karena ini soal gengsi dia. Tapi bisakah dikatakan ini kriminalisasi? Karena dari banyak juga yang dukung pihak terlapor bilang bahwa ada potensi kriminalisasi. Bisa saja ada anggapan seperti itu. Bisa saja ada anggapan. Karena cara berpikir orang bahwa polisi bersih berada di bawah genggaman Pak Jokowi. Jadi sahabat-sahabat, para subscriber, para pemirsa, para penonton di mana saja berada, barusan saja kita melihat keterangan, statement, dan informasi dari Pak Prof. Hamid Awaludin, ex Menkumham. Bayangkan ya, Menkumham ex ya. Jadi apa yang dikatakannya memang itulah sebenarnya. Ya silakan, karena memang Pak Jokowi sudah memberikan menempuh jalur hukum, lanjut terus. Karena kita bisa, mungkin dengan pengadilan lah nanti yang akan bisa membuktikan apa yang dikatakan saudara Rismon dan kawan-kawan. Inilah yang mau diminta. Baik teman-teman, di penghujung akhir konten ini, semoga konten yang saya buat melalui penyatuan remix dari beberapa channel bisa membuat suatu keputusan dan kesimpulan buat kita semua. Intinya teman-teman, kita tetap harus nyalakan api kebenaran demi membongkar kebohongan yang sudah berlarut-larut dan sudah banyak memakan pikiran, waktu, serta jawab sendiri. Bagaimana teman-teman? Bayangkan 2 periode kita terbuai dengan kata-kata santun, dengan pekerjaan sana kemari, kesana kemari, belusukan ke sawah dan sebagainya. Dengan pakaian sederhana, memakai sepatu dan sarung ketika memberikan makan kodok dan ikan. Ternyata di balik itu ada hal yang memang harus kita pertanyakan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.